Di dalam laporan kita ke KAI ini ada 3 memang yang kita laporkan. Pertama tadi adalah di mana hakim anggota yang mengadili perkara Jessica. Pak, jangan dipaksa Pak. Kalau negatif ya negatif Pak. Tidak dipaksa. Jawaban saudara tinggal saya. Atas ucapan yang dia buat itu sudah ada beberapa dugaan yang memenuhi unsur bagi kami, memenuhi unsur terhadap sejumlah pasal yang rencananya akan kami gunakan untuk melaporkan. Kami selaku hakim kan punya independensi mengesampingkan mana yang lebih relevan. Kami justru masuk kepada fakta lewat CCTV. Baru sianida itu dikocok, dikopi, ditelan hanya hitungan detik. Karena hal ini kami sudah mempelajari karakteristik sianida. Yo, Mangsa people. Pakai gendut sama nyanyi dah. Mamang dan juga Abu. Dua tapi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok. Radius nanti linknya ada di deskripsi. Nyoh. Ya. Si Abu mah gak sabar Bu, opening dulu. Nih, ini dari Santuy People tuh. Ya. Yo, Mange Santuy People. Ini nih. Yo, Mange Santuy People. Ya. Nih, biarin urusan mamahnya, urusan begini mah. Yo, Santuy People. Today kita akan mengawal laporan yang sudah dilakukan oleh tim Aliansi Advokat. Oke. Ya, berhubung Prof Edi udah jadi tersangka, yang kata Bang Oto bilang itu ya udah dihilangkan dari list laporan gitu ya. Dan sekarang laporan bergulir ke Hakim Binsar Gultom. Itu hakim yang waktu itu salah satu hakim yang ngurusin persidangan Jessica juga ya. Ada beberapa poin laporannya, Mamang juga udah dapat beberapa jejak digitalnya, cuman ada yang nggak dapat juga gitu, nyarinya susah. Tapi mending gak usah pakai lama, kita langsung meluncur ke list laporannya dulu, meluncur. Jus. Nih ya. Ya. Ini kemarin rame banget ini videonya, ceki Play. Di dalam laporan kita ke KAI ini ada 3 memang yang kita laporkan. Pertama tadi adalah di mana hakim anggota yang mengadili perkara Jessica pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, salah seorang itu menjadi narasumber di dalam acara Rosi di Kompas TV pada tanggal 13 Oktober tahun 2022. Di sana Hakim BG ini dengan begitu terbukanya mengomentari apa yang menjadi pertimbangan ataupun putusan yang dia buat pada perkara Jessica, seperti apa tadi yang disampaikan oleh rekan saya. Dan ini sudah diupload di YouTube pada bulan Oktober juga, dan sampai sekarang semua bisa melihatnya itu. Dan kami juga mendapat beberapa masukan termasuk dari luar negeri, kenapa ada hakim yang berperilaku seperti demikian, apakah di Indonesia memang itu diperkenankan. Tapi kembali kita lihat seperti kode etik daripada hakim, bahwa hakim itu dilarang untuk mengomentari perkara yang sedang ditanganinya ataupun yang sudah diputus di luar daripada persidangan. Ini salah satu pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua, ada pelanggaran yang juga dia lakukan pada saat persidangan sedang berlangsung, yaitu mengenai rekonstruksi. Teman-teman media dan juga sekalian rekan-rekan saya advokat mengetahui kalau rekonstruksi itu berarti itu pengulangan yang akan dilakukan di tempat kejadian. Tapi pada waktu itu rekonstruksi itu dilakukan di pengadilan dengan menghadirkan begitu banyaknya saksi-saksi, seolah-olah mengatakan itulah rekonstruksi. Kemudian pada saat itu kami sebenarnya keberatan. Tapi namanya hakim kita tidak bisa untuk membantah. Pada waktu itu Pak Oto menyampaikan, tolong rekonstruksi yang ini disesuaikan dengan yang ada di CCTV. Tapi kemudian oleh hakim tersebut mengatakan, inilah yang benar. Ini kan sudah mengarahkan dan sudah memutuskan bahwa seolah-olah apa yang dilakukan oleh para saksi yang hadir pada saat itu
sudah melakukan rekonstruksi yang benar. Nah, ini kan sudah berpihak. Ini juga kan yang kami laporkan. Baru yang ketiga, pada saat pemeriksaan ahli, ini ahli yang diperiksa. Pada waktu itu ditanyakan bagaimana cyanida itu masuk. Terus kemudian ahli ini menyampaikan bahwa saya itu adalah seorang ahli yang membidangi cyanida, yang memeriksa di dalam tubuh, bukan yang di dalam gelas. Nah, untuk ciri-ciri di tubuh itu kami tidak menemukan bahwa ada cyanida di sana. Tapi kemudian oleh Hakim BG ini menyampaikan bahwa cyanida itu emangnya masuk dari mana? Dari mulut kan, bukan dari pantat. Mohon maaf. Nah, ini kan sudah tidak etis. Itu disampaikan depan persidangan. Jadi ada 3 hal ini. Sebenarnya masih banyak yang lain yang dia lakukan. Kami sudah melampirkan di flash disk video-video termasuk hasil persidangan itu, bagaimana Hakim BG ini juga seolah-olah mengarahkan saksi untuk menyampaikan seperti apa isi hatinya. Nah, ini kami melihat. Jadi itu kami sangat berharap dari Komisi Yudisial dapat memperhatikan semua apa juga yang kami lampirkan dalam video tersebut supaya dipelajarin sejauh mana pelanggaran. Bagi kami ini pelanggaran, sebenarnya waktu sidang pun ini kita sudah sampaikan. Tapi sekarang ini setelah ada film dokumenter Netflix, ini semakin mencuat. Jadi pada kesempatan ini benar-benar kami dengan serius dan memohon agar Hakim BG ini diproses dengan secepatnya. Oke, jadi kita tarik mundur dari yang tadi terakhir dia bilang, benar ada aku cari di YouTube di 7 tahun yang lalu juga setelah persidangan dilaporkan. Cuma pada saat itu kuasa hukumnya bergerak beserta tim kecilnya, tidak dengan dukungan netizen. Kalau sekarang kan timnya aja gede, gemuk gitu kan, plus dukungan para netizen gitu yang nggak dikasih kendor kawalannya. Jadi diharapkan dengan adanya turut campur netizen di sini gitu, bakal memberikan hasil yang berbeda. Karena kalau di 7 tahun yang lalu tadi memang cari ya udah aja gitu sampai berakhir tuh ada judul, belum sampai delete videonya ya, baru judul kayak tim Jessica mencabut laporan terhadap hakim gitu, sampai endingnya ya dicabut gitu karena ya mungkin nggak ada titik terang atau kayak gimana gitu. Beda kalau sekarang kan udah ada para netizen nih yang mengawal, para mata netizen yang mengawal, jadi tidak bisa main-main. Iya, jadi kan juga ada contohnya juga kan yang beberapa kasus yang dikawal netizen dan akhirnya berhasil. Clear, gitu kan. seperti yang kemarin itu. Ya beberapa lah, nggak cuma yang itu, tapi yang contohnya yang gitu itu ya, kan, gitu, nama besar tumbang, yang yang FS sama MDS, kurang apa tuh, kurang besar apa tuh namanya, tumbang. Nah tadi kita rekap lagi. Yang pertama bisa dibilang pelanggaran kode etik. Karena menjelaskan soal putusan sidang dan segala macamnya di luar persidangan. Itu ada di kontennya Rossi, nanti kita play. Nah yang kedua itu kenapa rekonstruksi dilakukan di ruang persidangan gitu kan. Jadi kalau menurut sejujurnya kita nggak ngerti ya boleh dilakukan di ruang persidangan atau kayak gimana. Mungkin satu pada yang lebih tahu monggo di sharing. Tapi kalau dari ini tim kuasa hukumnya itu dia bilang tidak boleh rekonstruksi dilakukan di ruang persidangan, ya harus di TKP gitu. Namanya rekonstruksi. Iya, yang bahkan yang kayak kemarin yang almarhum Amelia itu juga rekonstruksinya di rumah meskipun udah berapa tahun kan. Betul. Dan juga terus di sini yang apa ya, yang dia bilang Pak Oto keberatan karena rekonstruksinya kok tidak sesuai dengan CCTV. Sedangkan tadi yang dibilang sama kuasa hukum ibu ini, sama ibu ini dia bilang hakimnya itu bilang kalau ini yang benar. Alah gimana? CCTV berarti salah. Itu kan maksud CCTV kan merekam kejadian di situ. Di satu sisi menganggap CCTV sebagai kunci gitu. Inilah kebenaran. Di sisi lain begitu rekonstruksi, ini kebenarannya bukan CCTV-nya. Jadi gimana gitu? Iya, kecuali itu apa kan maksudnya di sini kan nggak ada saksi mata yang benar-benar itu kan. Kalau memang itu kan ya paling yang bisa ditanya bener nggak kayak gini kejadiannya tuh sama yang siapa namanya? Yang pertama lihat CCTV jelas. Yang kedua tanya sama Hani. Kan Hani juga dihadirkan kan. Harusnya kayak ditanyain itu bener nggak, bukan langsung ngejudge ini yang bener gitu kan. Nanti kita lihat juga apa namanya CCTV-nya. Nah yang ketiga nih yang aku nggak nemu, yang katanya dia bilang emang masukin lewat mana, lewat pantat gitu. Nah itu aku nggak nemu videonya. Tapi aku malah nemu video lain
kencang-kencangan Bapak Hakim ini sama Dokter Jaya. Oke. Tapi yang pertama kita meluncur ke yang pelanggaran kode etik. Oke. Meluncur. Cus. Ninyo, sepertinya video ini yang menjadi dasar atau landasan Hakim Binsar ini dilaporkan karena melanggar kode etik ya. Ceki-ceki Pepli. Play. Beberapa saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan itu punya dua keterangan yang berbeda. Betul. Ada toksikologi yang mengatakan ia mati karena racun cyanida. Ya. Tapi ada juga saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica yang Betul. dari Australia kalau nggak Ya, salah, betul sekali. Dia mengatakan tidak dapat ditemukan cyanida yang cukup besar jumlahnya Betul. yang bisa menyebabkan Mirna Salihin mati Ya. karena cyanida. Bagaimana hakim bisa memutuskan bahwa keterangan ahli seperti inilah yang diyakini oleh hakim? Mengapa bukan keterangan saksi versi atau yang diberikan oleh tim kuasa hukum Jessica yang Anda dengar? Bahwa tidak cukup cyanida di Betul dalam sekali. tubuh Mirna. Ini menarik. Saya jadi teringat waktu itu Prof. Bebeng Ong itu Beng Ong. mengatakan kalau hanya 0, sekian persen masuk ke rongga ditelan tidak akan mengakibatkan mati. Sementara dari salah satu pihak ahli dari polisi, Dari kejaksaan. ya dari kejaksaan itu 0,1 sekian dapat mengakibatkan matinya seseorang. Tetapi kami selaku hakim kan punya independensi mengesampingkan mana yang lebih relevan. Kami justru masuk kepada fakta lewat CCTV. Baru cyanida itu dikocok, dikopi, ditelan hanya hitungan detik. Karena hal ini kami sudah mempelajari karakteristik cyanida. Oke. Hanya hitungan detik bisa membuat seseorang itu kolaps sehingga meninggal dunia. Nah, jadi dasar faktual ini yang paling urgen bagi kami. Faktanya dia mati seketika yang kondisinya sebelumnya sehat. Kalaupun dibilang entah bermacam ragam ini barang bukti, itu tidak menjadi peduli bagi kami. Itu Karena Anda melihat fakta persidangan dari CCTV Ya. bahwa setelah ia meminum Ya. kopi Vietnam itu, Ya. maka tubuh Mirna langsung bereaksi, ia merasa kepanasan, ia kemudian langsung begitu cepat tidak sadarkan diri dan kemudian terbujur kaku. Jadi kondisi fisik itu yang Anda lihat dari CCTV. Ya. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. sangat Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi Tidak ada bagaimana keyakinan hakim waktu itu? ya tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis. Enggak sih, pertanyaanku cuma satu. Apa tuh? Kan maksudnya kalau dari kayak hakim harusnya kalau misalnya tahu pasti kayak harus menerima dari berbagai sumber gitu kan. Banyak pertimbangan. Ya, jadi kayak mana nih yang kira-kira lebih banyak apa ya namanya ya? Jadi gini, sorry. statementnya. Kalau aku mau mencoba menyederhanakan gitu kan, tadi logika sederhana dari hakim. Iya. Yang satu bilang 0,2 nggak masalah. Yang satu Iya. bilang 0,1 itu bermasalah. Ya. Ya. Heeh. Si hakim cuma ngeliat di CCTV begitu minum kolaps. Oh berarti 0,1 bermasalah. Yang padahal Iya. minum apa juga kan masih Nggak tahu. belum jelas gitu Iya, kan, penyebab matinya belum jelas. Ya itu maksudku, Mang. Maksudnya kalau udah tahu kayak bermasalah sama enggak nih, ya udah kayak di apa namanya, entah dicoba atau kayak gimana pakai cara yang lain gitu, atau enggak dicari dulu nih sebab matinya sebenarnya kenapa. Apakah itu kan awalnya sebenarnya pencetus yang ngomong sianidanya itu kok langsung loh. langsung nodong cyanida. Padahal kalau dia mau ngelihat reaksinya mungkin sekelas hakim bisa minta prof-prof dari universitas untuk cari jurnal Ya. atau lakukan bukti percobaan langsung lah atau kayak gimana gitu. Bener nggak bermasalah nggak 0,2? Kalau dia lihat lu 0,2 bilang nggak bermasalah, lu bilang bermasalah, kita lihat CCTV-nya. Nah langsung nih berarti bermasalah.
Aku jadi inget statementnya Jaksa Sandi di podcastnya Bang Densu yang dibilang saking banyaknya racun itu tuh baru sampai tenggorokan udah kolaps. Iya. Jadi lambungnya di sini nyam. Ya kan yang menyerap ini kan lambung. Iya. Ditransfer ke hati baru sampai tenggorokan udah kolaps. Ya, Iya, pusing. Tuh, sama itu deh kalau misalnya menurut aku juga ya, ini mah menurutku pribadi, cuman kan aku juga nggak ngerti hukum Iya, yang kita di mah nggak pengadilan ngerti. kayak gimana. Oh. Kalau aku gitu kan pengen tahu nih kebenaran kayak gimana, cari yang sebanyak-banyaknya dari sumber kayak contohnya dari luar negeri. Dari luar negeri juga boleh gitu kan, tapi ini kan malah disuruh pulang gitu kan, malah Karena ditanya ini yang imigrasi macam-macam. gitu. Aduh. Jadi kayak aneh gitu. Aneh kan? Yang jelas Hakim ini lagi jadi apa ya, trending pencarian se-Indonesia nih. Sumpah netizen lagi pada nyari ini. Ini kita bukti kedua meluncur. Yes. Ninyo, Ya. yang tadi dibilang soal rekonstruksi yang dilakukan di ruang persidangan. Ini ada caption nih diposting sama Miss Comel juga 3 jam yang lalu. Caption dan ya memang hakim tersebut yang berbicara saat rekonstruksi di pengadilan yang dibahas di konferensi pers para advokat kemarin. Nah, memang sudah ini apa namanya Miss Comel mantap dibantu cari bahan. Saya punya papel. Ya, ini dipraktikkan khusus tanggal 6 di meja 54. Di sini posisi si Jessica di mana? Duduk Jessica dulu. Terdakwa. Nah itu tuh. Iya, saya sudah tahu. Kamu duduk di sana Jessica. Saudara datang nih. Ya. Ini kan jalan di sini kan. Di sana bundar ini meja ya. Ya, sofa ya, bentuk sofa tuh. Datang. Taruh di sebelah kanan. Ya. Boleh saya tuangin apa nih? Langsung ya dituangkan ya. Berapa kali tuangannya? 3 kali, Pak. 3 kali. Pas tuangan keberapa sih lupa. Dari Jessica nya nanya nih pakai kopi apa. Hah? Terus Ya saya itu jelasin. tuh ada suara. Terus saya jelasin nih pakai kopinya Robusta. Karakternya agak sedikit pahit. Jadi kalau ibu minum masih berasa pahit, tinggal minta susunya aja server. Betul? Seperti itu? Ngomongnya dia? Soal kopinya. Pertanyaan dia tadi, saudara juga jangan bingung. Tadi dia ngomong begini ketika dia taruh, apa saudara bilang? Bapak? Ketika saudara taruh di situ, apa yang saudara bilang sama Jessica? Saya nggak ngomong, dia nanya duluan. Apa yang saudara ngomong? Coba praktek. Yang saya tanyakan bukan ini kopinya pakai macam apa. Saya hanya komentar soal wanginya yang wangi banget, yang aromanya harum. Kok gak kedengaran suaranya? Cari, ulangi. Saya tidak bertanya ini macam kopi apa. Saya hanya komentar soal wanginya yang harum sekali. Harum sekali. Kecium banget gitu wangi kopinya. Ya pokoknya rasa sedap ada ya. Nah, setelah itu saudara apa bilangnya? Ya itu nggak sinkron tapi nggak sama nih Pak. Baik, Dia kalau ngomong gitu saya nggak mungkin jelasin pakai kopinya apa. Intinya dia nanya ke saya, ini kopi yang dipakai kopi apa? Oke saya jelasin nih kopinya yang dipakai kopi Robusta, karakternya agak sedikit pahit. Kalau ibu minum masih terlalu pahit untuk ibu, bisa minta susunya ke server. Gitu. Saya betul? ingat dia ngomong begitu sih. Ya betul. Iya. Ya, Tapi sudah. saya tidak bertanya. Baik. Aku nangkep sih. Mungkin memang Jessica ngomongnya memang ini wangi banget gitu kali ya. Ini kopinya wangi banget gitu. Dan mungkin si siapa namanya? Iya ini itu kopi masih- Robusta soalnya. Iya, soalnya ini kopi Robusta jadi wanginya memang begini-begini. Mungkin kayak gitu, cuman mungkin dia ada lupa atau kayak gimana. Jadinya dia nanya jenis kopinya apa gitu. Tapi di luar dari ini aku mau fokus ke 2 pertanyaanku ya di kepalaku. Pertama, mungkin satu people yang lebih tahu bisa bantu jelasin ya karena kita kan awam persidangan ya. Yang pertama aku pengen tahu apakah hakim itu bisa memimpin rekonstruksi seperti ini yang dilihat di video kan? Yang kedua apakah rekonstruksi boleh digelar di ruang persidangan bukan di TKP gitu. Nah, aku pengen tahu nih. Iya, mungkin satu people yang
lebih ahli kan banyak juga tuh santuy people yang apa ya lebih punya apa namanya experience di dunia persidangan gitu. Bener apakah boleh atau enggak gitu. Kan justru ini yang dilaporkan oleh para kuasa hukum tim Aliansi Advokat Pembela Jessica ya yang dia bilang kenapa dilakukan di persidangan ini rekonstruksi ini gitu bukan di TKP gitu. Di TKP ada terus kenapa dilakukan lagi dan dipimpin oleh Bapak Hakim. Nggak tahu ya, setahu aku selama ini ngeliat berita rekonstruksi dipimpin sama pihak kepolisian. Betul. Yang kayak kemarin si ini ya MDS. almarhum Amelia MDS. Iya. Sampai di film pun kayak gitu loh, aku juga Iya nontonnya. mungkin ini improvisasi atau apa aku nggak ngerti. Cuman yang bikin heran pada saat nggak ada platform TikTok belum ada sih ya. Kok nggak banyak yang komplain gitu. Iya. Atau mungkin masih belum tahu juga kali Mang. Maksudnya kayak kita aja juga nggak tahu kan Iya. gitu kan. Iya awam karena kita awam ngelihat pasrah-pasrah aja gitu kan. Iya atau mungkin logika kita ya gitu, yang ditayang di TV ya udah pasti bener gitu ibaratnya kan. Oke. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga meluncur. Ninyo. Yang ketiga sejujurnya aku nggak nemu yang katanya bilang pantat segala macam ya. Cuma di sini aku nemu waktu Bapak Hakim yang tadi di video tuh kenceng-kencengan sama Dokter Jaya sampai Dokter Jaya bilang ya kalau negatif ya negatif Pak, jangan dipaksain. Iya. Jagi was-was. Bahwa di dalam lambung walaupun sedikit begitu itu ada racun sianidanya 0, sekian, ya kan? Iya. Ya kan? Setuju ada di dalamnya itu zat-zat lain kan? Iya, tapi masalahnya sebagai dokter Tidak ada forensik. tapi, ada zat lain. Begini Pak, seorang dokter forensik bilang dia keracunan sianida kalau ada di hati dan organ dalam Pak, bukan di lambung Pak. Kita sudah mengatakan tadi, bisakah dideteksi? Ya orang sudah lama meninggal. Jaya kenceng nih. Di darah ada sianida atau di otak atau di jantung atau di urin dan hati bisa dideteksi lewat sesuatu alat. Bisa Pak. Alat apa itu? Itu tanya ke ahli kimia Pak, bukan saya Pak. Saya bukan Tapi ahli bisa lab. ya? Iya. Nanti ada ahli kimia forensik. Tapi kalau orang sudah lebih dahulu meninggal, ya itu tidak akan bisa dideteksi. Makanya ada hasilnya negatif kan? Pak, jangan dipaksa Pak. Kalau negatif ya negatif Pak. Tidak dipaksa. Jawaban saudara tinggal saya tidak bisa menjawab. Justru Pak ya begini Pak, justru penghormatan saya yang sangat luar biasa pada rekan-rekan puslapor. Mereka jujur, negatif dibilang negatif Pak. Ya kita mesti hargai itu. Tapi kalau sebagai dokter forensik kalau bilang itu negatif di hati negatif ya negatif Pak. Justru karena saya mempercayai mereka maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan sianida. Yang lain apa? Saya tidak tahu Pak. Dokter Jaya ngegas ya. Ya mungkin dia juga gemes gitu ya. Ini kan Iya. di sini dia diminta keterangan sebagai ahli sianida gitu Tapi kan. kok malah digiring gitu, bukan didengerin keterangannya, tapi kok terkesan kayak malah digiring kayak berarti ada kan? Ada gitu. Kayak pengen dapat statement bahwa ada sianida yang terkandung gitu. Tapi jangan dipaksa Pak. jangan dipaksa Pak, kalau negatif mah ya negatif. Aduh tolonglah. Sayang sekali aku nggak nemu yang ngomong pantat, tolonglah. Tapi ini Nyo. Komennya sih ini video-video lama kan. Cuman aku baru ngelihat lagi Dokter Jaya kok sengegas itu. Karena ada juga yang selain ini kita flashback juga yang waktu maksain Jessica buat kayak mengarahkan biar lu ngaku apa yang terjadi di sana gitu. Meluncurut. Ninyo, kita lihat videonya Ninyo. Ceki people. Play. Lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu yang mulia. Saya beneran tidak tahu Agak siapa. keras suaranya. Saya tidak tahu yang mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Ya itulah yang menjadi renungan kita sekarang ya. Jadi di sini tidak ada unsur pemaksaan terhadap saudara untuk menjawab yang sesungguhnya. Tetapi itulah permintaan kami tadi, ingin jawaban saudara jujur itu ya jangan fiktif, tapi betul-betul apa yang terjadi, yang dilakukan. Seperti itulah yang saudara katakan kepada kami. Jadi tidak tahu. Yang saya tahu dengan jelas saya tidak menaruh apa-apa di kopi Mirna. Kalau yang lainnya itu saya tidak tahu yang mulia.
Lalu siapa? Iya sih, jatuhnya kayak dipaksa gitu. Dipaksa Dia bilang gitu. kami tidak memaksa Anda buat menjawab gitu, tapi giliran dijawab nggak tahu kok kayak Kayak nggak terima Iya. gitu. Maunya apa gitu. Harusnya di brief dulu. Nanti kamu kalau saya tanya jawabnya ini gitu ya. Itu biar enak kali. Di briefing dulu. Yang isinya komen-komen ya ini kan dirame lagi nih karena apa namanya pelaporan itu kan dari tim advokat Aliansi Advokat. ya. Nih ada 2 komen baru nih ya dari VRG PPT sekian lah. Pak Hakim, saya bertanya kenapa Pak Hakim bisa jadi hakim. Di bawahnya Pak, kok bisa jadi hakim Anda dulu gitu. Kok bisa Gimana? jadi hakim Anda dulu gitu. Gimana sekolahnya dulu? Karena lebih ke agak lawak kali ya. Iya sih, dari ini kan sempat kita tonton waktu itu, cuman kita nggak kontenin kan. Waktu itu aku sampai ketawa lah, gimana sih ini hakimnya kok bilang kalau Anda tidak tahu ya bagaimana ya. Lah gimana sih? Lah gimana? Bapak bingung, kami juga bingung jadinya. Di sini bingung, di sana bingung. Tapi Nyo, mending kita kasih ke nextnya sedikit Nyo. Tuh. Nah Nyo, ini hasil cross check teman-teman media ke Bang Oto setelah permintaan maaf dari Pak Edi ya. Biar lebih enak ditodong langsung ke Pak Otonya. Gimana Pak nih? Tanggapan Pak Oto soal permintaan maaf Bapak Edi Salihin. Ceki-ceki we awal. Akhirnya Pak Edi Salihin mengaku minta maaf sama Bang Oto secara terbuka loh Bang, di depan teman-teman media gitu. Bang Oto menanggapi permintaan maaf dia seperti apa sih Bang? Saya juga nggak ngerti ya, nggak ada angin, nggak ada hujan kok dia minta maaf. Padahal saya sendiri dari awal saya sudah nggak pernah mikirin soal dia gitu kan. Terus terang aja ya, kan di beberapa podcast kan saya ditanya bahwa Edi Salihin itu katanya mengatakan saya memeras keluarga Mirna, ya kan. Bahkan waktu di sidang dulu juga menyebut saya namanya si Otong dan sebagainya. Tapi sungguh saya sampaikan, saya nggak ada dendam sama dia, enggak. Saya tidak akan marah sama dia. Jadi dari tanpa dia minta maaf pun sebenarnya saya sudah maafkan sendiri. Makanya saya katakan, saya selalu mengatakan di dalam proses saya, kalau dengan memfitnah saya, ya waktu itu dia bilang ya, dia merasa terhibur, bahagia, ya terhibur dengan kematian putrinya, nggak apa-apa. Fitnah aja saya terus. Kalau itu membuat dia bahagia, membuat dia terhibur, karena saya ngerti anaknya mati. Ya. Siapa yang tidak merasa sedih kalau anaknya mati? Nah, cuma mungkin dia keliru. Dia anggap saya sebagai lawan. Tidak, Pak Edi, saya bukan lawanmu. Dan saya juga tidak berpikir bahwa Pak Edi itu lawan saya. Enggak, sama sekali tidak. Saya hanya kuasa hukum Jessica yang berjuang untuk Jessica. Kalau umpamanya saya jadi kuasa hukum, membela seseorang jadi lawan yang saya bela itu jadi orang lain, umpamanya jadi musuh saya. Bayang ribuan klien saya tangani, masa jadi ribuan jadi musuh saya? Ya kan tidak. Itu sebabnya di dalam undang-undang advokat disebutkan advokat itu tidak identik dengan kliennya. Jadi kalau klien saya bersengketa dengan orang lain, tidak berarti saya yang bersengketa. Klien saya yang bersengketa, saya hanya kuasa hukum dia. Jadi saya tidak boleh membawa perkara ini menjadi personal. Nah, coba karena Pak Edi kan sebagai orang awam saya maklum. Ya, saya sebagai profesional ya tentu harus lebih maklum lah dari dia. Jadi itu sebabnya dia kata-katain apapun saya nggak pernah marah, tidak pernah laporin dia. Walaupun kalau dilaporkan secara hukum telah memang itu. Tapi saya tidak mau membawa ini menjadi persoalan pribadi saya dengan ayahnya Mirna. Tidak akan pernah. Ya, mesti dia tanya saya, Pak Oto, kamu ngomong itu benar nggak? Saya akan buktikan. Kalau penjelasan saya ini sama dia nggak dia terima, ya sudah nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau dia bisa terima, kan bisa membuka tabir siapa yang membunuh, apa kebetulan ada membunuh atau tidak. Bukannya Pak Edi tidak ingin mengetahui sebab matinya anak yang sebenarnya. Buat Pak Edi kan nggak bagus juga kalau dimaksakan Jessica padahal bukan Jessica. Itu kan nggak bagus juga buat Pak Edi kan. Jadi misterius jadinya kan. Jadi menurut saya Pak Edi harus membuka sebuah pintu di dalam hatinya, berpikir jangan-jangan betul bahwa bukan karena cyanida si Jessica ini meninggal. Harus ada begitu dong bukannya. Karena dia kan
pasti ingin tahu sebenarnya matinya Jessica Mirna ini apa. Tapi kalau dia udah menutup pintu langsung pasti itu Jessica, ya berarti kan ini kan nggak fair juga gitu loh. Jadi itu satu hal yang ingin saya tahu, kenapa dia menutup pintu, ada apa sebenarnya. Pak Edi harus sebenarnya terus terang sama kita gitu loh. Kalau memang siapa tahu kita bisa duduk bersama, kita buka bersama-sama, ini akan bagus. Nama Pak Edi kan juga bersih. Sekarang kan orang beranggapan, saya lihat beranggapan seakan-akan ada sesuatu hal yang negatif buat Pak Edi. Ada yang menghubungkan dengan asuransi dan sebagainya. Padahal belum tentu itu ada. Belum tentu ada itu. Ya kan? Ini definisi yang waras ngalah. Pak Oto bener sih, dia bilang karena saya lebih profesional jadi saya tahu. Nggak etis kalau untuk nyerang personal gitu. Jadi Pak Oto diserang personal memang di beberapa podcast sama Bapak Edi gitu kan, banyak nyerang personal kayak habis tuh duit tadi porotin sama si Oto, duit dari mana dia buat liburan tuh, ada tuh yang aku inget banget gitu kan. Dan yang aku ini sih kayak dia besar banget hatinya gitu, kayak dia bilang ya saya ngerti dia mungkin dengan dia kayak gitu ya buat mengobati kesedihan dia ya udah gitu. Karena Pak Oto tahu ya nggak ada gunanya nyerang ranah personal. Objektif dia adalah ya di jalur hukumnya itu untuk membuka atau menerangkan, menjelaskan lah gitu, menjadi terang benderang gitu kan. Bukti harus lebih terang dari cahaya gitu kan. Tapi balik lagi kalau perihal masalah tadi yang diomongin Pak Oto, mungkin aku mikirnya nggak akan bisa kejadian yang perihal kayak yang harusnya ya Pak Edi ya duduk bareng gitu, yuk kita diskusi bareng gitu. Apakah benar gitu kan pelakunya Jessica? Kalau menurutku nggak akan kepikiran sampai sana karena nggak tahu ya, menurutku ngelihatnya kayak dari awal aja objektifnya udah beda gitu. Kalau objektif Pak Oto kayak dia ingin mengungkap siapa pelakunya. Kalau objektif Pak Edi ya mohon maaf ya, kayak dia ingin menjebloskan Jessica. Jadi ada dua objektif yang berbeda gitu. Jadi ya mungkin nggak tahu ada di balik B di balik U apa gimana. Saya tidak mengerti gitu. Soalnya kan itu aja sampai bilang ya udah daripada nggak ada kasus gitu kan. Iya ngebet banget gitu. Padahal kan kayak kalau mau tahu kenapa meninggalnya kenapa gitu ya udah otopsi, tapi nggak mau otopsi ya harusnya ya udah terima gitu. Kalau nggak mau ada otopsi ya no case. Betul. Gitu. Tapi dia kayak udah deh gitu. Jadi daripada nggak ada kasus tuh yang jadi poin objektif utama, yang penting ada kasus nih. Karena kan opsinya dia daripada nggak ada kasus gitu. Nah kasus itu untuk apa ya? Aduh, beruntung banget Jessica Wongso dapat lawyer ya Pak Oto gitu ya. Mending kita kasih nextnya Nyo. Nyo, sepertinya Bang Pablo mulai agak serius nih ya. Di sini ada lagi lanjutannya, dasar hukum yang kemungkinan akan dipakai untuk melaporkan Deddy Corbuzier atau Om Ded nih. Kita lihat statementnya Ciki Play. Bang, berarti kan ini ada niatan juga mau ngelaporin Deddy nih, si influencer ini. Atas dasar hukum apa sih Bang? Emang apakah antara pencemaran nama baik atau penyebaran memberikan berita yang palsu atau hoax itu? Ini sedang kita pertimbangkan untuk pasal apa yang akan kita gunakan untuk melaporkan influencer tersebut. Yang pasti sudah ada beberapa dugaan atas ucapan yang dia buat itu, sudah ada beberapa dugaan yang memenuhi unsur bagi kami, memenuhi unsur terhadap sejumlah pasal yang rencananya akan kami gunakan untuk melaporkan. Seperti contohnya pencemaran nama baik dengan dia mengucapkan seseorang Jessica itu psikopat, ya kan? Ini sudah terkait dengan kejiwaan dan fatalnya begini. Dokter psikolog saja tidak boleh memberikan hasil observasinya terhadap seseorang ke ruang publik secara etik, apalagi beliau bukan seorang dokter. Ya, dia bukan seorang dokter. Dokter saja yang jelas-jelas dia bisa melakukan observasi terhadap seseorang, dia bisa melakukan riset terhadap seseorang, dia saja tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan hasil observasinya di ruang publik. Itu jelas. Memberikan ke pihak ketiga saja tidak boleh. Ya kan? Bagaimana bisa seseorang yang bukan dokter, dengan membawa-bawa ilmu psikologisnya menjudge seseorang mengalami psikopat. Meskipun gue tahu dia ucapkan itu dengan mencari dalil kata-kata kemungkinan. Tapi kalau kita bicara kemungkinan,
harusnya dari dua pilihan kemungkinan yang dia berikan, dia bisa menambahkan kemungkinan-kemungkinan lain. Kenapa kemungkinan? Bisa kemungkinan. Kenapa hanya yang kemungkinan pertama Jessica tidak bersalah, kemungkinan kedua Jessica psikopat? Kenapa tidak membuat Jessica tidak bersalah dan Jessica bersalah? Itu jauh lebih elok. Tapi ketika seseorang membuat satu kemungkinan, yang mana kemungkinan tersebut bertolak belakang dengan kemungkinan sebelumnya, dengan dalil kepribadian seseorang yang dipakai untuk menjadikan kemungkinan, maka bagi gua itu masuk ke unsur fitnah, pencemaran nama baik. Bagi gua jelas, dan bagi gua itu memenuhi unsur. Bang, berarti kan ini ada niatan juga, Bang. Yang aku tangkap dari Bang Pablo ini, sepertinya Bang Pablo dan Ray ini sedang nge-push, secara tidak langsung nge-push Om Ded buat ayo lu klarifikasi cepetan gitu. Soalnya dari mulai awal munculnya video itu kan udah lumayan lama ya. Masih belum dilakukan benar-benar dilakukan pelaporan gitu. Masih kayak nge-ghost di media gitu. Kenapa nge-push biar klarifikasi? Ya kita tahu medianya besar. Ya enggak? Dengan dia klarifikasi seperti itu kan sedikit banyak membantu ngasih exposure gitu. Buat kayak kasarnya mah, oh ya kemarin gua skip nih. Miss nih gitu bisa datanya. Terus dikasih tahu yang sebenarnya mungkin jadi bisa dibilang gugur tuh statement-statement kemarin gitu. Jadi mengajak yang yang tadinya nggak ngeh gitu jadi ngeh, ya udah ayo ikut bantu kawal istilahnya, makanya ya udah lu ikut bantu kawal dengan sebesar itu gitu. Soalnya kalau mau ngelapor dengan tadi yang Bang Pablo bilang ada segitu banyaknya unsur-unsur untuk dilaporkan tapi belum dilaporkan sudah sekian lama nih, ada apa gitu. Ya, even somasinya juga belum ada ya justru ya. Jadi ini yang aku tangkap kayak dia nge-push pelan-pelan. Ayo lu klarifikasi lu gitu. Ada loh ini gua unsur, ayo dong gitu kan. At least lu gunain media lu untuk klarifikasi gitu. Ada dari Kamila Hasnin. Semangat dalam kebersamaan, lanjutkan perjuangan kemanusiaan ini untuk Jessica. Kayak wah lu ngomong dong bisa apa ya, kita justru karena nggak bisa apa-apa ya bisanya yang kita lakukan hanya mengawal, bantu naikin biar tetap ada di permukaan gitu, biar nanti ya ibaratnya ya bantunya sesuai kapasitasnya gitu. Kuasa hukum bantu ya lewat jalur hukum gitu kan, para influencer bantu ya lewat jalur exposure. Para netizen kayak kita bantu ya dengan yo rame-rame gotong, mau turun nih dorong, ibaratnya mau turun lagi dorong. Karena kalau kita disuruh mengajukan yang macam-macam ya kita nggak bisa, bukan ranah kita ke situ gitu. Jadi ya apa kita bisa begini doang gitu. Jadi buat yang bosen ini mulu ya mohon maaf. Ini misi rame-rame para netizen kemanusiaan gitu. Bukan tujuannya apa-apa, minimal ngebuka gitu. Ada tamu, apa kabar? Sehat Pak? Iya, bentar kasih makan lagi ya. Iya. Ini lagi syuting. Jadi sampai mana kan jadi lupa. Ya gitulah pokoknya mah ya. Demi kemanusiaan tujuannya. At least kalaupun ternyata hasilnya nanti tetap sama kayak gitu, ya udah gitu. Tapi kalau hasilnya ternyata beda, banyak tembok yang runtuh. Ya sebenarnya mau beda atau sama, kayaknya netizen tuh nggak memperdulikan. Cuman yang penting ini jelas sejelas-jelasnya kejanggalan yang kemarin tuh dapat dijelaskan secara transparan gitu ya. Gitu. Nih kurang kompak apa netizen kita? Kita kasih meluncur. Cus. Sebelum ke intermezzo. Ada yang menanyakan tanggapan dari Master Limba tentang kasus Jessica. Aku pas lihat judulnya, atau gimana ngomongnya? Oh dibisikin seperti biasa. Ceki people. Play. Master Limbat mengatakan Tuhan tidak tidur, malah ini akan menjadi kunci kebebasan untuk Jessica. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya Master Limbat itu dengan mata spiritualnya sudah melihat bahwasannya beliau meyakini Jessica Kumala Wongso 100% akan bebas. Hal ini didasari dari dukungan-dukungan masyarakat dan kita para advokat ya yang mendukung Jessica Kumala Wongso. Sebenarnya aku maksudnya santuy people kalau nanya kenapa Master Limbat ikut-ikutan gitu. Sebenarnya Master Limbat tuh ada kemarin waktu di konferensi, konferensi yang doa bersama yang rame-rame itu. Perkumpulan itu doa bersama gitu. Dia hadir ada kok. Cuman aku salvok aja gitu, padahal mungkin bisa
Master di email aja nanti di print gitu. Maksudnya kayak gimana? Aku lucu aja ngeliat. Kalau itu dibisikin dulu, tapi ya itu kan style khasnya. Yes. Tapi di sini menunjukkan bahwa semakin banyak public figure yang ikut mengawal, minimal ikut ngebantu exposure gitu. At least nggak gampang tenggelam gitu kan. Ya terbukti udah sebulan lebih nih ya masih tetap di permukaan gitu kan. Dari kuasa hukumnya gue masih terus melakukan usaha upaya gitu biar menemukan titik terangnya. Sebenarnya upayanya dulu sudah dilakukan kayak tadi melaporkan itu yang aku bilang 7 tahun yang lalu ada kok videonya di YouTube, cari aja gitu. Cuman bedanya 7 tahun yang lalu tidak ada bantuan para netizen yang mengawal gitu. Cuman mungkin ada, cuman kayak susah mau lewat mana gitu loh, Mang. Kalau sekarang kan ada TikTok, ada apa gitu. Iya kan nontonnya kayak masih di TV dong. Mau ngomel-ngomel gimana ngomel-ngomel ke TV. Kalau sekarang bisa di komen, bisa di tag orang-orang terkait gitu kan. Lama-lama gede juga ya. Di tag sama ratusan ribu netizen gitu. Ada apa sih di tag mulu gitu kan. Orang-orang yang punya pengaruh misalkan. Ya dilirik lah gitu ya. Ya kalau tipis-tipis lah seperti biasa. Ya nggak Bu? Colek abu. Mau digigit lagi. Ini sekarang kita ke intermezzo aja Nyo. Biar Abu terhibur. Meluncur. Cus. Nyo, di intermezzo ini kita nyindir Abu. Ini kayak gini nih. Ceki people. Play. Gak sabar ya. Iya, yang dia gigit tempatnya. Itu kan dia kan biasanya keluar sendiri, Mas. Iya, pakai otomatis gitu. Dia masih lapar tapi kok ini belum waktunya makan tapi kayak aku sudah lapar gitu. Kayak yang tadi, belum dipencet Abu udah ngegigitin ya. Sampai bolong-bolong. Emang pinter tapi dia sih. Kamu sekolah di mana sih, Bu? Pinter, Bu. Itu teman kamu ya? Kamu yang ngajarin atau dia ngajarin kamu? Abu. Malah mojok lihat. Abu. Mukanya ngapa begitu Abu? Ini kita kasih next-nya. Yes. Ini keibuan sejak dini. Ceki people. Play. Itu astaga tikus. Curut. Astaga. Ya Allah. Anak sekecil itu. Kok bisa? Kok dia bisa sih Astaga, kok bisa gendong-gendong gitu? Kan biasanya yang tahu gendong itu udah gede, udah jadi ibu-ibu. Makanya keibuan sejak dini. Mungkin dia ngelihat emaknya sering ngegendong adik-adiknya buat dibawa gitu. Oh iya. Nah dia terinspirasi. Wah ada tikus kasihan. Sepertinya dia kelaparan. Padahal udah meninggoy dibawa. Kalaupun datang pun nggak dirawat, ini dimakan sama emaknya nih. Aduh. Ya mungkin dia, ayo sini kamu kayaknya kelaparan. Ayo nenek sama mama aku. Tuh. Tikusnya juga sudah tidak bergeming gitu. Hei. Keibuan sejak dini. Kok bisa ya? Tuh ini lagi baru datang nih. Kok bisa pertanyaanku? Ini apa nih? Yang itu gede banget. Iya. Bu, kucing Bu. Oh ini kucing lagi ngobrol Bu. Kek. Bu, naikin Abu, jurus naikin Abu. Tapi kita nggak pernah lihat Abu kek. Nggak bisa. Ya. Bagus Bu, bagus. Dia ngeledek kamu tadi Bu. Kek. Gitu. Gimana dikira gendong adiknya kali ya? Serah Bu lah ya. Gimana kalau kayak gini keibuan sejak dini dia gendong tapi yang digendong tikus. Tolong lah. Mending kalau adiknya yang digendong ya. Itu lebih keren lagi. Ini tikus. Dede nyontoh emaknya. Gendong adiknya tolong lah. Pinter banget. Kita meluncur lagi Nyoch. Nyoh. Last of the last nih. Iya. Aku awal ngeliat kayak apa anehnya dari video ini kita lihat. Ceki people. Play. Apa yang aneh coba? Pipis, astaga. Pipis dengan gaya gitu ya. Tuh. Tapi ini kakean gaya. Ya Allah. Kalau misalnya iatnya ya oke lah jadi pupuk gitu. Kalau pipis nanti mati gimana pohonnya? Bau lagi, asem lagi Bu. Tuh jangan dicontoh ya pipis sembarangan ya Abu. Iya. Abu jangan dicontoh Abu. Jangan. Si Abu mohak nih Santi people. Di sini botak berantem mulu jadi mohak. Iya. Sebelah sini kamu nggak masuk kamera. Nah gini aja, gini masuk kamera. Ya.
Oke, Abu. Sekarang kita ke super thanks ya, Bu. Lucer. Cus. Nyoh. Ya. Super thanks kita one on. Yo. Super thanks kita once and only and last of the last karena satu-satunya jadi one and only langsung last nih ya. Aku baca ya. Dari Mika Celot 9374. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga dari almarhum Mirna Salihin dan saya di sini tidak ada maksud menyalahkan siapapun. Oke, udah disclaimer ya. Ya. Mungkin saya mewakili berpuluh-puluh juta warga negara Indonesia jelas dan sangat jelas akan meminta masalah Jessica ini segera diselesaikan. Bukan untuk mencari siapa yang membuangnya almarhum Mirna Salihin, tetapi untuk mendapat jawaban atas sistem peradilan yang ada. Eta bener anjir. Dengan alasan bagaimana seandainya saya mengalami hal tersebut, karena saya adalah warga negara Indonesia yang suka sekali hangout bersama teman-teman. Kalau tiba-tiba teman saya atau saya amit-amit meninggoy pada saat hangout, yang paling ditanya tentu yang paling dekat yang bersama, seperti halnya Jessica di sini. Dan saya juga pasti akan mendapatkan hasil yang sama apabila nanti saya yang tidak punya kuasa apapun untuk mendapat keadilan dalam prosesnya. Jadi sekali lagi sangat jelas masalah Jessica ini harus diselesaikan bukan untuk mencari siapa ya pelakunya ya, tetapi untuk membuktikan kepada warga negara Indonesia kalau sistem peradilan Indonesia tidak seperti yang ditakutkan selama ini. Bener kan yang ditakutin kayak lu punya kuasa, lu punya dan siapapun dari kalangan manapun bisa dapat keadilan secara utuh seperti sila kelima Pancasila. Dan saya rasa akan mudah kalau tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan satu lagi permintaan saya sebagai salah satu dari puluhan juta warga negara Indonesia, tolong Abu dikasih mainan tongkat bulu pas lagi ikutan podcast karena saya mau lihat. Dah itu aja, makasih Nyomang, sukses terus dan semoga diberikan kesehatan dan lancarkan dari rezekinya. Amin. Tapi kayaknya udah nggak bisa karena sejujurnya si Abu ini udah tua. Jadi kalau dia suka cuma digini. Iya, secara umur tuh kurang lebih udah 6 tahun. Dia udah nggak punya semangat buat bermain nih. Iya. Abu. Tuh Abu ini kan ABUA-nya tuh apatis. Dia ini tidak peduli gitu. Tidak peduli atas apa yang kita lakukan. Yang penting dia pengen makan ada, dia pengen minum ada gitu. Pengen diem mau diapain aja diem dia. Bu, kamu teh sini. Kalau udah keganggu mah gigit dah. Kamu di sini ya. Ya Allah, keklik semua. Jangan itu. Jangan diklik mouse-nya Bu. Udah gitu ya. Nih aku mainin lemaknya di biasanya. Oh dia nggak mau. Tuh bobo the out frame. Mainin lemaknya. Oh nggak mau dia. Digigit. Aduh, habisnya udah. The one and only langsung las dia. Oke. Terima kasih kepada Mika Celot 9374 sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain untuk komen bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti kami seperti biasa Nyonya dan Mamang dan juga Abus tukang gigit. Dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.